Di timur Indonesia, di antara gugusan pulau yang dipeluk Laut Sawu, terdapat sebuah desa kecil yang namanya telah lama bergema hingga ke berbagai jurnal internasional. Desa itu bernama Lamalera, terletak di Pulau Lembata, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sanalah hidup sebuah komunitas adat yang dikenal sebagai masyarakat suku Lamalera, kelompok masyarakat maritim yang selama berabad-abad mempertahankan tradisi perburuan paus secara turun-temurun. Lamalera bukan sekedar desa nelayan. Ia adalah ruang hidup yang dibentuk oleh laut, oleh angin musim, dan oleh keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakatnya memandang laut bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ibu yang memberi kehidupan. Hubungan mereka dengan laut bersifat spiritual, sosial, sekaligus ekonomi. Di tengah dunia modern yang terus bergerak cepat, Lamalera tetap berdiri dengan identitas yang kuat. Tradisi perburuan paus di Lamalera dikenal dengan sebutan Leva Nuang. Musimnya biasanya berlangsung antara bulan Mei hingga Oktober, ketika angin dan arus laut memungkinkan perahu-perahu tradisional melaut lebih jauh. Perburuan ini bukan kegiatan sembarangan. Ia diatur oleh hukum adat, dipimpin oleh tetua, dan dilaksanakan dengan tata cara yang syarat makna. Perahu yang digunakan disebut peledang, perahu kayu tradisional tanpa mesin, dirakit dengan teknik warisan leluhur. Setiap bagian perahu memiliki fungsi sekaligus simbol. Proses pembuatannya pun disertai ritual adat. Tidak ada yang dilakukan tanpa doa, tidak ada yang dilepas ke laut tanpa restu para tetua adat. Dalam satu perahu, terdapat pembagian peran yang tegas. Ada Lamava, sang penumbak paus, yang berdiri di ujung perahu dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Ia bukan sekedar pemburu. Ia adalah figur terhormat yang dipilih melalui garis keturunan dan kesiapan mental. Saat paus muncul di permukaan laut, Lamava melompat dari ujung perahu, menancapkan tombaknya ke tubuh paus dengan gerakan yang presisi. Sebuah tindakan yang mengandung risiko besar, namun dilakukan dengan keyakinan penuh. Bagi masyarakat Lamalera, paus bukan sekedar hewan buruan, ia adalah pemberian. Mereka percaya bahwa paus yang datang adalah bagian dari kehendak alam dan restu leluhur. Karena itu, setiap hasil tangkapan dibagi secara adil menurut aturan adat yang telah ditetapkan sejak lama. Tidak ada konsep eksploitasi berlebihan, tidak ada perburuan massal demi keuntungan industri. Dalam berbagai laporan internasional, tradisi Lamalera sering menjadi perhatian. Komisi Perburuan Paus Internasional atau International Whaling Commission mengakui adanya kategori perburuan paus tradisional. Perburuan yang dilakukan untuk kebutuhan hidup masyarakat adat, bukan untuk kepentingan komersial. Meski Indonesia bukan anggota tetap lembaga tersebut, praktik Lamalera kerap dijadikan contoh dalam diskusi global mengenai keseimbangan antara konservasi dan hak budaya masyarakat adat. Penelitian-penelitian antropologi dari berbagai universitas dunia juga telah mendokumentasikan kehidupan Lamalera. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Human Ecology dan laporan Lembaga Konservasi Internasional menekankan bahwa skala pemburuan di Lamalera relatif kecil dan terkendali. Dalam satu musim, jumlah paus yang ditangkap biasanya tidak mencapai angka yang signifikan. Jenis paus yang paling sering diburu adalah paus sperma atau sperm whale, yang dalam bahasa lokal disebut kotek klema. Namun, di tengah pengakuan atas nilai tradisinya, perburuan paus Lamalera tetap memicu perdebatan. Kelompok konservasi global seperti Greenpeace dan World Wildlife Fund secara konsisten mengampanyekan perlindungan mamalia laut. Mereka menyoroti ancaman terhadap populasi paus akibat perburuan komersil di berbagai belahan dunia, polusi laut, serta perubahan iklim. Disinilah posisi Lamalera menjadi unik. Mereka bukan industri besar dengan kapal modern dan senjata mekanis. Mereka melaut dengan perahu kayu tanpa mesin, menggunakan tombak tradisional, dan mempertaruhkan nyawa di setiap perburuan. Tradisi ini lebih dekat pada perjuangan bertahan hidup daripada eksploitasi sumber daya. Selain paus, masyarakat Lamalera juga menangkap ikan pari manta dan beberapa jenis ikan besar lainnya.
Namun, hukum adat melarang penangkapan spesies tertentu yang dianggap sakral atau sedang dalam masa reproduksi. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa kearifan lokal telah lama menjadi mekanisme pengendali eksploitasi. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Organisasi Pangan Dunia, Food and Agricultural Organization, komunitas nelayan tradisional di berbagai negara diakui memiliki sistem pengelolaan sumber daya berbasis adat yang seringkali berkelanjutan dibanding praktik industri modern. Lamalera menjadi salah satu contoh bagaimana tradisi dapat berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan, selama ia tetap berada dalam batas kebutuhan komunitas. Daging paus yang diperoleh tidak dijual dalam skala besar. Sebagian dikeringkan, sebagian dibagikan kepada warga desa, dan sebagian lagi ditukar dengan hasil bumi dari desa lain di pedalaman Lembata. Sistem barter ini masih bertahan hingga sekarang, memperkuat jejaring sosial antar wilayah. Upacara adat mengawali musim perburuan. Doa-doa dipanjatkan, sesaji disiapkan, dan para tetua memohon perlindungan kepada Tuhan serta leluhur. Tradisi ini menunjukkan masyarakat Lamalera menganggap jika laut bukan sekedar ruang ekonomi, melainkan ruang spiritual. Setiap keberangkatan ke laut adalah peristiwa sakral. Listrik, telepon genggam, dan akses internet telah menghubungkan Lamalera dengan dunia luar. Generasi muda kini bersekolah hingga ke kota, bahkan keluar daerah. Namun, sebagian dari mereka tetap kembali mempertahankan identitas sebagai anak laut. Di tengah arus globalisasi, pilihan untuk tetap setia pada tradisi menjadi bentuk perlawanan kultural yang sunyi namun tegas. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan konservasi laut berusaha menyeimbangkan perlindungan ekosistem dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Dialog terus berlangsung, regulasi diperketat untuk mencegah komersialisasi. Namun, ruang bagi praktik tradisional tetap dijaga. Perubahan iklim menjadi tantangan baru. Pergeseran arus laut mempengaruhi migrasi paus. Musim yang dahulu dapat diprediksi, kini menjadi lebih sulit ditebak. Para nelayan Lamalera menyadari perubahan itu. Meski mereka tidak selalu menyebutnya dengan istilah ilmiah, mereka merasakannya melalui laut yang berbeda, angin yang berubah, dan hasil tangkapan yang tidak menentu. Di tengah segala perdebatan, Lamalera mengajarkan satu hal penting, bahwa hubungan manusia dengan alam dapat dibangun atas dasar rasa hormat. Tradisi perburuan paus mereka bukanlah kisah tentang dominasi, melainkan tantangan keseimbangan yang rapuh antara kebutuhan dan penghormatan. Lamalera bukan simbol kekerasan terhadap laut. Ia adalah potret komunitas kecil yang berjuang mempertahankan warisan budaya di tengah sorotan global. Dunia boleh memperdebatkan, menilai, bahkan mengkritik. Namun, di tepi Laut Sawu, setiap musim Levanuang tetap diawali dengan doa, dijalani dengan keberanian, dan diakhiri dengan rasa syukur. Di sana, laut tidak pernah sepenuhnya dimiliki manusia. Laut adalah ruang hidup bersama. Tradisi boleh diuji zaman, tetapi selama masih ada perahu peladang yang meluncur perlahan meninggalkan pantai, selama masih ada lamafa yang berdiri tegak di ujung haluan, selama doa masih dipanjatkan sebelum layar dibentangkan, maka kisah Lamalera akan terus hidup sebagai cerita tentang manusia, laut, dan keyakinan yang tak pernah benar-benar terpisahkan.